Kelihatan jelas nggak teman-teman? Atau perlu di ini? Ini nggak bisa dibesarin ya. Slide-nya kelihatan jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Jelas, Pak, jelas. Ya, malam hari ini kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya itu kan kita bahas masalah tentang urgensi tata kelola TI kan gitu ya. Kemudian kita sempat bicara masalah maturity level, kita bicara masalah bagaimana mengawali tata kelola TI dan lain sebagainya di organisasi. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas salah satu framework yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam industri gitu ya. Jadi framework ini biasanya memang digunakan untuk pengelolaan. Jadi dia itu dijadikan sebagai guidance dalam pengelolaan TI dalam organisasi seperti itu. Jadi frameworknya itu namanya COVID ya, COVID. Dan saya jelaskan ini COVID yang versi 5 ya. Jadi COVID itu sebenarnya ada historinya ya, COVID 1, COVID 2, COVID 3, COVID 4, COVID 5, bahkan 2019 kemarin sudah ada yang COVID ya. Cuma saya memang belum update yang COVID yang versi terbaru itu. Jadi sementara saya masih menggunakan yang versi 5 ini. Kenapa sih saya menjelaskan ke rekan-rekan ini, saya menjelaskan yang COVID? Karena ini saya ambil dari teks bukunya Grambergen ya. Jadi ini ada informasi dari ITGI itu ya, IT Governance Standard, bahwa ini kalau dijelaskan di sini ya, jadi kerangka pengelolaan TI itu ya, itu jika dibedakan berdasarkan luas atau sempitnya area pengelolaan dengan kedalaman aspek yang dikelola, ternyata di sini yang paling luas dan yang paling dalam aspek yang dikelola itu ternyata adalah COVID. Jadi artinya COVID itu bisa dikatakan salah satu framework yang cukup kompleks gitu ya. Jadi saya katakan misalkan kalau kita lihat yang di sini ya, ada namanya, ini pointer saya kelihatan ya teman-teman ya, ada namanya point PMBOK, ada namanya PRINCE gitu ya, di mana framework ini ada salah satu framework pengelolaan TI ya, tapi dia fokusnya pada pengelolaan proyek teman-teman yang di sini ini. Sedangkan kalau yang COVID di sini ini hampir meliputi banyak hal gitu ya. ITAL kemungkinan yang membahas layanan juga dibahas di COVID gitu ya. Kemudian proyek juga dibahas di COVID, seperti itu. Keamanan dibahas di COVID. Kemudian internal control juga dibahas di COVID. Jadi banyak area-area yang dibahas di COVID gitu ya. Jadi cukup kompleks teman-teman COVID itu. Itu kenapa saya memberikan example-nya itu yang COVID seperti itu. COVID sendiri itu dibentuk oleh ISAKA gitu ya. ISAKA itu salah satu institut gitu ya, dia ini yang memang fokusnya terkait dengan governance IT gitu ya, jadi pengelolaan IT dalam industri seperti itu. Dia ini fokusnya adalah untuk mengupdate keterbaruan aspek dalam industri, dalam organisasi itu, mana yang perlu ditambahkan dan mana yang perlu dikurangi gitu ya, mana area yang masih relevan untuk dikelola dan mana yang sudah tidak relevan untuk dikelola, seperti itu teman-teman ya. Itu alasannya kenapa saya tadi menggunakan COVID. Jadi sebenarnya begini teman-teman, organisasi itu dalam mengelola TI itu dia punya banyak pilihan ya. Dia ingin melakukan pengelolaan dengan caranya sendiri, itu juga nggak masalah gitu ya. Setiap organisasi kan berhak ya untuk mengelola TI dengan caranya sendiri. Tetapi ada juga cara quick win, cara untuk mengelola TI itu dengan best practice ya. Artinya saya ingin belajar pengelolaan dari contoh-contoh yang sudah
dipraktekkan dalam industri tersebut gitu. Jadi kita menggunakan framework yang sudah terstandarisasi ya, framework yang sudah terstandarisasi itu supaya kita bisa lebih cepat saja karena sudah ada guidance-nya gitu ya. Kita nggak perlu mengembangkan dari nol seperti itu teman-teman ya. Jadi kita pakai framework yang sudah standar, yang sudah ada supaya pengelolaan TI itu bisa lebih cepat. Ya tentunya bisa saja kita kalau kita mengatakan kita mau menggunakan pengelolaan secara mandiri juga nggak masalah, tanpa adanya best practice juga nggak masalah. Itu tetap kembali kepada pilihan organisasi seperti itu teman-teman. Ya, jadi nanti akan saya jelaskan lebih dalam ya. COBIT itu kepanjangannya dari Control Objective for Information and Related Technology. Jadi keywordnya itu ada di sini ya, Control Objective. Jadi isinya COBIT itu memang adalah apa itu? Dia ini sekumpulan tujuan-tujuan untuk mengendalikan yang namanya apa ya, pengelolaan TI seperti itu teman-teman ya. Kemudian ya, COBIT itu sejarahnya dibangun tahun 96 teman-teman, tahun 96. Saya jadi ingat di Indonesia sendiri pemerintah kita itu sudah beberapa kali ya mengembangkan framework pengelolaan ya TI, tapi dia juga apa ya, ibaratnya seperti ini ya, seperti gambar ini. Jadi Kominfo gitu ya, dia mengembangkan apa itu, framework terkait dengan pengelolaan keamanan informasi gitu ya, indeks kami itu ya. Kemudian Kemenpan RB itu mengembangkan namanya SPBE ya, indeks evaluasi SPBE. Nah, itu kan juga framework pengelolaan sendiri. Jadi mereka tuh punya fokus areanya sendiri-sendiri, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau saya melihat situasi Indonesia sekarang ya, itu mirip seperti ketika ISAKA mengembangkan yang namanya COBIT pertama kali. Nah, biasanya memang ketika framework itu dikembangkan untuk pertama kalinya, fungsinya itu memang bukan untuk guidance, teman-teman. Fungsinya itu adalah untuk mengaudit. Seperti itu. Jadi fungsinya itu untuk apa? Untuk melakukan asesmen ya, kematangan apakah dia sudah comply dengan aturan yang dikembangkan oleh organisasi. Kira-kira seperti itu. Barulah nanti dari tahun 96 ini ya, dari COVID-1 ini yang fungsinya hanya untuk mengaudit, dia berkembang ya. Dia adalah untuk pengendalian ya. Dari pengendalian untuk pengelolaan ya, tata kelola IT, dan yang paling terakhir ini yang COVID-5 itu, teman-teman. Jadi semakin lama frameworknya ini ruang lingkupnya semakin luas, teman-teman. Seperti itu. Ya. Nah, COBIT itu sendiri dia punya 5 prinsip. Ya. Prinsip yang pertama itu adalah memenuhi yang namanya kebutuhan stakeholder. Jadi dalam organisasi itu ada banyak kepentingan, teman-teman ya, ada banyak kepentingan ya. Nah, COBIT ini ingin menghubungkan antara kebutuhan stakeholder ya, kebutuhan. Jadi setiap orang yang punya kepentingan ini nanti kita convert kepentingan para stakeholder itu menjadi sebuah actionable strategi ya. Jadi actionable action gitu ya. Jadi harapannya nanti dari kepentingan yang sudah dinegosiasikan itu tadi, kita bisa transform menjadi sebuah strategi yang bisa segera diimplementasikan gitu ya, actionable strategi seperti itu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah covering the enterprise end-to-end. Jadi harapannya nih ya, harapannya si COBIT itu memang kalau bisa menggunakan satu governing body ya, kita buat satu governing body aja. Jadi nggak perlu terlalu banyak
framework untuk mengelola TI, cukup satu framework gitu ya. Kemudian bisa mengcover hampir secara holistik seperti itu teman-teman. Itu covering end to end. Kemudian yang ketiga teman-teman, itu prinsip yang ketiga adalah untuk mengaplikasikan sebuah framework yang ya memang hanya satu framework aja gitu ya, hanya satu framework yang bisa terintegrasi dengan framework yang lain. Jadi katakanlah organisasi ini sudah menerapkan beberapa framework tata kelola ya, let's say dia udah mengintegrasikan dia sudah punya framework pengendalian resiko misalkan ISO 31000, let's say dia sudah punya salah satu framework untuk pengelolaan proyek TI menggunakan PMBOK atau menggunakan Prince. Ini framework ini bisa diintegrasikan dengan menggunakan COVID seperti itu. Kemudian yang keempat, ya ini kita ingin yang namanya ketika kita mengelola ya, kita mengelola IT gitu ya. Kita COVID ini inginnya adalah mereka bisa mengelola detail faktor-faktor yang ada, faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan TI ini, teman-teman. Jadi artinya komponen-komponen yang ada dalam tata pengelolaan TI itu selalu akan dikembangkan oleh COVID. Jadi kalau sekarang COVID-5 itu enabler-nya cuma ada berapa, kemungkinan nanti di versi yang berikutnya faktor-faktor yang sudah dideskripsikan oleh COVID itu bisa berubah, teman-teman, bisa menjadi lebih detail. Jadi nanti yang diatur itu bukan hanya masalah manusia, bukan hanya masalah peraturan ya, tapi banyak-banyak hal di situ, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah ya melakukan pemisahan, gitu ya. Jadi melakukan pemisahan mana yang masuk governance, mana yang masuk ke dalam level manajemen, gitu ya. Karena governance dan manajemennya dua hal yang berbeda. Ini yang paling membedakan antara COVID-5 dengan yang versi-versi sebelumnya. Jadi kalau yang di awal itu governance dan manajemen itu satu level, sekarang governance dan manajemen itu berbeda level. Governance yang pasti lebih tinggi posisinya daripada manajemen. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ini ya, untuk detailnya nanti teman-teman bisa ini ya, bisa baca lebih lanjut dalam textbook tersebut. Ya, jadi prinsip-prinsip seperti meeting stakeholder needs ya. Di sini di mana setiap stakeholder itu akan punya kepentingan sendiri-sendiri. Ya, mereka akan punya kebutuhan ya. Ada yang kebutuhannya itu terkait dengan biaya, efisiensi biaya. Ada yang masalah ingin kebutuhannya itu performanya baik. Ada yang ingin layanannya itu memberikan kepuasan dan lain sebagainya. Nah, fungsi COVID di sini ini adalah kita ingin yang namanya yang namanya setiap pengelolaan tadi itu ya, pengelolaan TI itu menghasilkan yang namanya value creation, teman-teman. Jadi ada yang namanya ketika kita berinvestasi pada TI gitu ya, kita ingin yang namanya manfaat dari TI itu memang bisa direalisasikan. Kemudian resiko dalam TI itu bisa optimisasi ya, dan resource-nya itu bisa diefisiensikan juga, seperti itu, teman-teman. Kemudian ini di textbook tersebut itu ada namanya goal cascade, teman-teman. Jadi goal cascade itu adalah apa ya? Dia ini adalah sebuah skema ya, bagaimana yang namanya kepentingan stakeholder ya, kepentingan stakeholder di mana nanti kepentingan stakeholder itu kalau dalam COVID bentuknya sudah dalam bentuk statement yang generik. Jadi COVID ini dia melakukan riset di berbagai jenis industri dan dia mengeneralisasi berbagai jenis enterprise goal, teman-teman. Jadi dia generalisasi menjadi sebuah statement gitu ya. Jadi statementnya itu ada lumayan banyak ya, ada lumayan banyak. Ini kalau saya buka di sini,
Nggak bisa dibuka halaman ya. Oh ya teman-teman, sebenarnya textbook COVID itu semuanya berbayar teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang saya bagikan ke teman-teman ini adalah textbook yang sebenarnya dokumennya itu harusnya tidak boleh di ini ya sebarluaskan ya. Tapi karena ini masalah pengetahuan ya, jadi ya mau nggak mau saya terpaksa untuk membagikan ke teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini ini ada tulisannya punyanya Profesor Ricardus Eko Indrajit ya, salah satu profesor di UI nih. Kebetulan kemarin saya waktu dapat textbook ini katanya nggak masalah, katanya kalau mau dibagi-bagikan atas nama ilmu pengetahuan gitu ya, nggak masalah katanya seperti itu. Mana ini? Nah, ini teman-teman. Jadi di COVID itu sudah ada statement terkait dengan enterprise goal. Jadi enterprise goal itu yang apa ya? Yang sudah di stakeholder yang apa? Ekspektasi stakeholder ya itu sebenarnya sudah di apa ya istilahnya di generalisasi oleh COVID gitu ya. Jadi dia itu dari berbagai jenis stakeholder expectation itu dia rangkum menjadi sekitar 17 enterprise goal seperti ini. Di mana setiap enterprise goal juga dia punya ada hubungannya dengan governance objektif ya. Jadi misalkan kalau yang di sini stakeholder value of business investment itu dia ya kalau dihubungkan dengan governance objektif tujuan pengelolaannya adalah berhubungan dengan apa merealisasikan manfaat kan seperti itu ya. Itu tuh yang P itu artinya primary goal-nya itu. Kemudian yang resource optimization-nya itu adalah secondary objektifnya. Seperti itu cara bacanya teman-teman. Di mana di textbook COVID ini sendiri ya, dia itu sudah apa ya, memetakan 17 generic enterprise goal ini ke dalam 4 BSC dimension ya. Jadi artinya tuh begini. Artinya nanti ketika orang bisnis itu melihat enterprise goal-nya COVID, dia itu bisa mengira-ngira gitu ya. Oh, ternyata IT goal, goal yang dimaksud COVID di sini ekspektasinya itu sudah masuk ke dalam ini gitu ya. Jadi mereka bisa menduga, oh nanti prioritas saya itu tinggal yang mana? Apakah yang finansial dulu, customer dulu, internal dulu, atau learning and growth? Kira-kira seperti itu. Di mana nanti kalau saya kembalikan ke sini, teman-teman, saya kembalikan ke sini. Jadi yang namanya expectation-nya stakeholder itu nanti itu bisa kita apa ya? Kita bisa breakdown lagi menjadi sesuatu yang sifatnya actionable gitu ya, actionable strategi. Jadi strategi yang lebih teknis gitu ya. Jadi dari enterprise goal itu bisa kita hubungkan nanti dengan IT related goal. Kemudian nanti IT related goal bisa kita hubungkan dengan yang namanya enabler goal. Jadi nanti harapannya ketika stakeholder itu sudah punya kita bisa menghubungkan ekspektasi stakeholder tadi, kita bisa segera untuk kita convert, kita ubah menjadi goal yang lebih apa ya, lebih teknis gitu ya. Bahasanya seperti itu, teman-teman. Nah, ini cara bacanya itu begini ya. Jadi kalau kita memappingkan tadi ya, enterprise goal tadi kan ada 17 ya, ada 17 ada 17 generic ya, generic enterprise goal-nya ada 17. Ini ketika kita mappingkan dengan IT related goal, mereka akan bisa, mereka ini sudah secara default ya dihubungkan dengan oleh COVID gitu ya. Jadi misalkan di sini let's say yang namanya pengelolaan resiko bisnis itu nanti kalau dihubungkan dengan IT related goal-nya ini juga ada perpotongan gitu ya. Misalkan di sini tadi yang nomor 3 ini dia
primary-nya ada di IT related goal nomor 4 gitu ya. Manage IT related business risk gitu ya. Jadi pengelolaan bisnis risk itu ada hubungannya dengan manage IT related business risk di sini. Jadi yang P itu yang primary, yang lebih utama, teman-teman. Sebenarnya yang S itu secondary itu sifatnya support, seperti itu, teman-teman. Ya. Ada lagi misalkan di sini enterprise goal-nya adalah untuk bisa compliance ya, bisa memenuhi external laws, jadi undang-undang yang mungkin mempengaruhi industri itu gitu ya. Seperti itu, dan regulasi. Kemudian kalau dihubungkan dengan IT related goal, maka ya IT itu perlu melakukan IT compliance gitu ya, perlu ada IT compliance ya, artinya pengelolaan TI itu harus patuh pada regulasi TI yang dikembangkan oleh organisasi, seperti itu ya. Jadi IT compliance and support for business compliance with external laws and regulation. Jadi ada perpotongan di sini antara compliance. Jadi compliance-nya business compliance, IT-nya pun juga IT compliance, seperti itu, teman-teman. Ya. Kemudian, nah, di dalam COVID sendiri, setiap enterprise goal itu sudah punya metrik, teman-teman. Jadi artinya enterprise goal itu nanti ketercapaiannya tahu dari mana, kita sudah punya yang namanya tolak ukur. Seperti itu. Contohnya misalkan di sini enterprise goal-nya berhubungan dengan PSG dimension customer itu, ya, customer oriented service culture misalkan ya. Tolak ukurnya apa? Tolak ukur keberhasilannya itu, tolak ukurnya adalah sejumlah customer service disruption gitu ya. Jadi apakah ada gangguan dari customer service gitu ya, yang terkait dengan layanan TI-nya, seperti itu. Ya. Kemudian di sini di bawahnya ya, prosentase dari prosentase kepuasan ya dari kepuasan dari business stakeholder gitu ya. Jadi apakah customer-nya itu puas apa tidak pada layanannya kan? Jadi layanan itu punya namanya SLA ya, service level agreement gitu ya. Jadi di sini namanya bisnis stakeholder itu bisa puas karena apa? Karena customer service-nya itu bisa memenuhi SLA, service level agreement, yang sudah dibuat oleh organisasi dengan customer-nya, seperti itu ya. Kemudian jumlah dari compliant customer gitu ya. Jadi kita bayangkan ketika organisasi itu sudah memiliki pengelolaan yang baik, ya harapannya yang namanya komplain customer itu bisa zero komplain gitu ya. Itu kan salah satu target kita ya. Kita punya perusahaan tuh, kita inginnya ya perusahaan tuh kalau bisa punya policy zero complain ya. Jadi tidak ada komplain dari customer, seperti itu ya. Itu, nah ini prinsip kedua, jadi covering IT end to end gitu ya. Jadi harapannya itu ketika business stakeholder atau owner itu dia punya ekspektasi terkait dengan arah organisasinya kemana ya. Arah organisasi itu tinggal dimappingkan dengan enterprise goal. Jadi enterprise goal itu nanti kan sudah secara generik melekat pada governing body. Governing body-nya maksudnya si COVID tadi ya. Jadi ketika enterprise goal itu ketika owner itu sudah punya arah, dia tinggal set aja, dia tinggal setting aja arahnya nanti mau yang seperti apa. Tujuan kita hanya menginterpretasikan aja nanti maunya itu masuk ke enterprise goal yang di mana, yang ada di COVID itu. Jadi nanti delegasinya itu masuk ke dalam COVID, di mana nanti di situ COVID sudah punya guidance, sudah punya arahan. Ketika enterprise goal-nya A, maka nanti enabler goal-nya nanti seperti ini, gitu ya. Jadi dia ketika sudah di set enterprise goal-nya kemana, governing body ini dia sudah punya mekanisme, gitu ya. Dia tinggal set arah
set arah bagi siapa? Bagi manajemen, gitu ya. Karena manajemen dan dengan board director itu kan di level yang berbeda ya. Jadi nanti manajemen itu dia sudah paham arahnya kemana karena sudah ada guidance dari governing body. Seperti itu. Jadi manajemen hanya mengembangkan regulasi, mengembangkan SOP yang sesuai dengan guidance yang ada dalam governing body. Jadi si owner stakeholder ini sudah nggak usah repot-repot menyuruh manajemen nanti bikin SOP ini, SOP itu sudah nggak perlu karena governing body ini sudah mencakup best practice dari berbagai industri gitu ya. Produknya kan ini seperti itu. Jadi dia sudah menginstruksikan, menyelaraskan sesuai dengan yang ada di dalam governing body. Ya, jadi diinstruksikan kepada level operasional seperti itu. Dan nanti di governing body itu yang tadi saya katakan di setiap enterprise goal maupun enabler goal itu pasti ada metrik, teman-teman. Nah, makanya di sini yang di sini dijelaskan bahwa ada namanya pelaporan. Pelaporan di sini pelaporan terkait dengan progres atau metrik di yang sudah ditetapkan oleh si COVID tadi itu, gitu ya. Jadi manajemen di sini ini hanya melakukan pengawasan saja terkait dengan apa yang sudah di-set oleh governing body. Dan mekanisme governing body ini itu bisa diawasi juga oleh level dewan gitu ya, level board of director di sini. Seperti itu. Nah, ini contoh teman-teman. Jadi kalau saya cek kita kembali ke textbook-nya. Oh, kayaknya dia yang satunya sepertinya bukan enabling. Atau yang di sini ya? Oh, ini bentuknya sudah seperti ini. Jadi begini, di dalam COVID tadi ya, di dalam COVID itu dia sudah punya dia sudah ada key management practice. Jadi key management practice itu artinya dia ini adalah pedoman gitu ya. Pedoman bagi manajemen bagaimana untuk mengelola yang namanya proses-proses TI gitu ya. Jadi di dalam COVID itu dia ada namanya domain, teman-teman. Jadi domain itu artinya area fokus pengelolaan versinya COVID. Jadi di sana itu COVID itu ada 5 domain, teman-teman ya. Domainnya itu ini ya, ada domain namanya EDM, Evaluate Direct Monitor. Kemudian ada namanya APO, Align, Plan and Organize. Kemudian BAI, Build, Acquire and Implement. Kemudian DSS, Deliver, Service and Support. Dan yang terakhir MEA, Monitor, Evaluate and Access. Di mana yang namanya EDM, teman-teman, yang namanya
domain IDM itu dia kepentingannya ya, domain ini tuh biasanya hanya digunakan untuk level governance saja gitu ya. Jadi ibaratnya ini tuh domain yang digunakan oleh hanya spesifik untuk dewan direksi saja gitu ya. Untuk atau kalau dalam istilahnya kalau ada komitenya itu di IT strategi komite aja sebenarnya yang membahas masalah IDM itu. Kemudian yang lainnya yang APO, BAI, DSS dan MEA itu domain yang sifatnya manajerial, artinya domain ini lebih terfokus untuk untuk menginstruksikan pada operasional nanti bagaimana langkah-langkah dalam mengelola TI seperti itu, ya. Jadi ada 5 domain dan ini namanya proses nih, EDM 01, EDM 02, EDM 03 ya, sampai 5 ya. Totalnya ini ada 37 proses. Jadi sangat kompleks sekali, teman-teman, di sini. Pertanyaan kan begini, apakah semua ini harus dilakukan gitu ya? Ya, kalau menurut COVID kan dia sudah punya standarnya. Artinya memang praktek yang terbaik itu ya harusnya melakukan ke-37 proses ini. Tetapi kan dalam realitanya organisasi itu kan punya keterbatasan ya, keterbatasan resource dalam mengelola. Artinya apa? Artinya kita perlu melakukan prioritas. Makanya tadi dalam textbook COVID itu kita perlu memfokuskan enterprise goal-nya gitu ya. Jadi kita nggak harus tuh fokus semuanya ini harus ada gitu ya. Kita tinggal interpretasikan aja nanti dari stakeholder itu dia maunya ke enterprise goal yang mana. Karena nanti dari enterprise goal itu ketika kita sudah punya informasi terkait dengan ekspektasinya itu tadi yang dihubungkan dengan enterprise goal, kita bisa petakan pada enabler goal ya, di mana nanti enabler goal itu bisa kita hubungkan kepada praktek-praktek pengelolaan yang ada dalam COVID di sini ya. Misalkan di sini ini ada namanya proses namanya MEA 03 ya. MEA 03 itu adalah nama proses pengelolaan TI, di mana MEA 03 itu ada dalam domain namanya domain MEA gitu ya. Kalau di sini kita lihat di sini, nah ini ada domain namanya MEA 03 di sini, teman-teman. Seperti itu. Di mana di situ tadi dia sudah punya praktek gitu ya. Jadi misalkan di sini MEA 03, yang namanya proses MEA 03 itu dia punya 4 praktek gitu ya. Mengidentifikasi external compliance requirement ya, kebutuhan kepatuhan terhadap peraturan eksternal gitu ya. Jadi ada 4 ini di mana praktek ini tadi namanya praktek ya teman-teman. Praktek itu kita membangun yang namanya kepanitiaan. Jadi setiap praktek itu ada orang yang terlibat di situ ya. Di sini kalau teman-teman pernah memahami konsep Peraci chart ya. Jadi di dalam COVID itu sudah ditentukan mana nanti yang bagiannya operasional, mana yang dia ini bagiannya manajerial, mana yang dia ini bertanggung jawab pada prosesnya si subordinate itu sudah dipetakan di sini, teman-teman. Dan dia sudah punya sekian puluh ini ya list jabatan, teman-teman. Ada board, ada CEO, CFO dan lain sebagainya. Ini tuh jabatan generik yang digeneralisasi oleh COVID dalam textbooknya itu. Kan saya lihat COVID ini juga topik yang hangat dalam ini ya, dalam topik tugas akhir ya. Tugas akhirnya teman-teman tuh banyak yang fokusnya untuk penilaian maturitas, penilaian kapabilitas pengelolaan TI di organisasi. Nah, tantangannya sebenarnya ketika kita melakukan asesmen itu adalah kita perlu mengetahui tupoksi yang di lapangan itu sebenarnya kalau kita setarakan dengan jabatan yang dikelola di COVID ini sampai yang di posisi yang mana, karena yang di COVID ini kan jabatan versinya COVID ya, sedangkan kalau kita implementasikan di lapangan,
belum tentu setiap jabatan ini tuh ada di organisasi tempat kita melakukan penelitian seperti itu. Maka kita perlu dalami ya tupoksi masing-masing jabatan yang ada di sini. Itu teman-teman ya. Jadi di sini setiap key management practice itu dia akan punya apa tanggung jawab sendiri-sendiri gitu ya. Misalkan yang di sini yang terlibat untuk MMA 0301 itu yang terlibat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang gitu ya. Sedangkan kalau yang MMA 0302 ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lebih dari 10, banyak sekali teman-teman ya. Jadi ada ada manajemen practice itu yang cukup sedikit orangnya atau ada yang banyak seperti itu. Nah tentunya ini kan menjadi apa itu namanya istilahnya point of view sendiri ya. Jadi nanti mana yang menjadi prioritasnya, resource kita siap nggak dengan sumber daya yang dibutuhkan kalau versi COVID-nya segitu banyak, seperti itu teman-teman ya. Itu kemudian ya ini Raci-Chart ya. Jadi di COVID sendiri itu kita mengenal namanya Raci-Chart analisis gitu ya. R itu artinya responsible, orang yang melakukan pekerjaan itu ya. Kemudian accountable, A itu accountable, orang yang bertanggung jawab kepada orang yang responsible ini gitu ya. Kemudian C itu consult ya, orang yang dimana dia ini nanti menjadi apa ya, orang yang memberikan masukan seperti itu teman ya. Kemudian ada yang namanya I atau inform, jadi orang ini nanti yang akan menerima informasi terkait dengan hasil dari pekerjaan tersebut. Itu, ya. Nah ini jenis-jenis peran yang ada di dalam COVID cukup banyak ya. Ada namanya board, ada CEO, ada CFO. Tolong nanti dihafalkan ya, karena nanti materi kita kan sampai materi COVID nih buat UTS. Juga nanti akan saya tanyakan nih jenis-jenis apa peran dan struktur ini ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian yang prinsip nomor 3 tadi adalah mengaplikasikan sebuah framework yang terintegrasi gitu teman-teman ya. Jadi harapannya itu ketika kita sudah punya yang namanya COVID ya, yang domainnya tadi ada 5, prosesnya ada sekitar 37 itu tadi, dia itu bisa mengakomodir framework-framework yang mungkin sudah ada sebelumnya gitu, atau mungkin di masa depan ingin mengintegrasikan dengan framework yang lain. Nah, ini harapannya ruang lingkup COVID yang sudah luas ini bisa mengakomodir ruang-ruang pengelolaan yang mungkin tidak apa yang mungkin lebih spesifik gitu ya areanya, tetapi tidak seluas seperti COVID. Seperti itu. Makanya digambarkan seperti ini ya. Jadi misalkan di sini ITAL yang gambarnya seperti segitiga ini, dia ruang lingkupnya itu masih cukup untuk dimasukkan ke dalam COVID seperti itu teman-teman. Itu ya. Kemudian ya, jadi kita ingin yang namanya pengelolaan itu bisa dikelola secara menyeluruh gitu ya. Jadi pendekatannya itu pendekatan secara menyeluruh. Jadi di sini itu dikenal yang namanya istilah enabler gitu ya. Enabler. Jadi enabler itu adalah faktor-faktor yang menurut COVID nanti akan mempengaruhi pengelolaan TI gitu ya. Jadi ada namanya prinsip, ada namanya kebijakan, ada namanya kerangka kerja, ada proses, ada struktur organisasi, ada budaya, etik and behavior, information, ya, layanan, infrastruktur, application gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang menarik tuh begini. Jadi di textbook COVID sendiri itu sebenarnya yang masih dikembangkan itu baru sampai proses teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini bilang ada yang namanya apa? Ada namanya proses-proses ini ya. Proses yang dimaksud COVID itu sebenarnya yang di sini, yang nomor 2 ini. Jadi guidance-nya yang dibuat COVID itu baru meliputi yang proses aja. Yang lainnya mungkin belum dikembangkan gitu ya sama si COVID itu teman-teman. Itu yang
menariknya itu di situ. Jadi COVID ini dia menjalankan prinsipnya, tapi untuk pengelolaannya sendiri dia masih kembangkan di masa depan tuh dia masih kembangkan teman-teman. Seperti itu. Kemudian yang prinsip kelima tadi adalah ya memisahkan ya antara governance dengan manajemen. Jadi levelnya dewan itu harus berbeda dengan level manajerial. Karena di level dewan itu sendiri fungsinya dia itu hanya mengarahkan, memonitoring dan melakukan evaluasi. Udah itu aja. Jadi ketika dia sudah punya arahan, arahan ini akan dia berikan pada manajemen. Gitu ya. Level manajemen itu tujuannya hanya menciptakan perencanaan yang sesuai dengan arahannya si governance ini ya. Kemudian ya dari perencanaan, kemudian dia build, dia kembangkan. IT itu ketika sudah dikembangkan, dijalankan, menopang layanan bisnis, dan performanya harus dilihat secara menyeluruh seperti itu. Jadi di sini ada monitornya ada dua ya, monitor yang di EDM dan yang di manajemen. Tapi monitor yang di governance ini lebih berfokus kepada apakah Dewan sendiri itu sudah menyiapkan sebuah framework gitu ya. Jadi bukan yang monitor yang di governance ini bukan monitoring performance-nya organisasi, enggak. Tapi memonitoring body governing-nya itu tadi, governing body-nya itu, performance dari governing body-nya itu sendiri. Seberapa comply ya organisasi dengan governing body itu. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini, teman-teman. Untuk itu mungkin teman-teman sudah baca ya, ada yang mau didiskusikan dulu nggak? Atau belum ada? Mungkin karena ini ya, karena saya juga materinya baru saya upload ya. Jadi mungkin teman-teman bisa baca-baca dulu ya textbooknya ini. Jadi saya bikin slide itu juga saya sesuaikan, saya ambil dari textbook ini. Nanti jika teman-teman masih ada yang belum paham setelah membaca ini, teman-teman bisa bisa masukkan pertanyaan itu di ini ya di kolom komen pada pertemuan 6 untuk nanti di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Seperti itu. Belum ada pertanyaan ya? Nanti tolong saya untuk pertemuan di berikutnya, jika ada yang belum paham, dan saya memang ini ya, biasanya memang setiap pertemuan kan saya wajib teman-teman nanti untuk mengembangkan pertanyaannya, tiap kelompok itu buat minimal 2, nanti teman-teman bisa submit pertanyaan itu di pertemuan 6. Seperti itu ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jika memang begitu dan memang belum ada pertanyaan dan kayaknya bau-baunya udah bau-bau pengen liburan semua ya. Ya intinya tolong nanti teman-teman baca dulu ini nanti karena nanti di pertemuan berikutnya ada proyek nih. Jadi proyeknya teman-teman nanti itu adalah mengembangkan sebuah mengembangkan sebuah bikin resume gitu ya. Resumenya itu terkait dengan work product yang ada dalam COVID. Jadi nanti teman-teman bikin resume terkait dengan work product atau evidence pengelolaan yang ada di versi COVID. Jadi untuk itu teman-teman harus baca dulu prinsip ini ya. Jika belum ada yang jelas, silahkan ditanyakan ke saya ya. Untuk itu mungkin saya undur diri dulu teman-teman. Sebelum itu, oh ya ini tolong webcamnya dinyalakan semua ya. Saya mau screenshot dulu teman-teman sebelum kita tutup dulu kuliah malam ini. Lihat ke kamera semua ya.
Saya hitung 1, 2, 3. Ya, mungkin itu dulu. Saya akhiri. Selamat berakhir pekan. Tolong nanti disempatkan untuk membaca. Jangan lupa untuk submit pertanyaannya ke pertemuan 6. Dan ini juga menjadi materi terakhir sebelum UTS ya teman-teman. Jadi tolong nanti direview lagi materi-materinya. Dan juga mungkin saya kemarin lupa ya, beberapa kali saya mau submit tugas saya lupa-lupa terus ya. Harusnya setiap pertemuan itu saya submit tugas, tapi karena ada beberapa kesibukan membuat saya lupa semua ya. Setelah ini mungkin saya akan coba, karena besok libur juga, saya bisa menyempatkan waktu untuk submit tugas. Itu dulu, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Malam.